warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur di masjid yang agung ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa bersama-sama menjalankan agama yang shiratal mustaqim ini. Tentu berkat para ulama-ulama dan guru-guru kita semua. Hadirin sholat zuhur Masjid Al-Jabar yang berbahagia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Dari ayat tersebut dalam Tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya yang pertama di situ dikatakan bahwasanya redaksi yang digunakan ada khalaqna, yakni ada dhamirna nahnu yang menandakan kami. Menandakan kami meskipun kita tahu yang membuat, yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan beliau, kemuliaan beliau, sehingga beliau menggunakan dhamir nahnu. Selain itu juga bertandakan bahwa di situ ada keterlibatan manusia. Siapa itu? Yakni bapak dan ibu dari seseorang. Kemudian redaksi yang berikutnya adalah insana. Insana di situ memang sebagian kecil ada mufassir mengatakan bahwasanya orang-orang yang alim saja. Tapi dalam tafsir tersebut mengatakan bahwasanya insana di sini adalah seluruh umat manusia, baik yang menjalankan sholat ataupun belum, baik yang melaksanakan kebaikan ataupun belum, semuanya masuk dalam kategori ini. Apa itu? Fi ahsani taqwim, ciptaan paling baik, paling sempurna. Paling baik dan paling sempurna ini apa? Dilihat dari fisiknya Bapak Ibu. Kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain, misalkan kita melihat binatang, jauh lebih sempurna manusia. Berikutnya, kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lainnya adalah psikis, kemampuan berpikir, kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu hanya dimiliki oleh manusia. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Jabar yang berbahagia. Berikutnya timbullah pertanyaan, lantas bagaimana teman-teman kita semisal mohon maaf tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak memiliki penglihatan, atau tidak memiliki mata? Apakah itu termasuk dalam kategori makhluk yang sempurna, sebaik-baik ciptaan? Nah, untuk membahas itu para jamaah, kita mulai dengan istilah terlebih dahulu. Pada tahun 1960 dan sebelumnya, teman-teman kita yang istimewa tersebut biasa disebut dengan cacat. Apa itu cacat? Tidak memiliki sesuatu hal atau indera yang ada pada diri. Kemudian istilah itu berubah. Sekitar setelah tahun 1960, istilah itu berubah menjadi netra atau tuna. Mohon maaf, istilah itu berubah menjadi tuna. Arti tuna sendiri pada hakikatnya adalah sama, yakni cacat. Akan tetapi ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Itu menggunakan istilah bahasa Jawa kuno yang artinya cacat tapi memiliki kemuliaan.
Setelah istilah cacat yang memiliki kemuliaan itu sebagai bentuk perwujudan penghormatan kepada teman-teman kita yang mohon maaf kurang memiliki fisik atau seterusnya, ternyata ketunaan itu mulai bergeser makna. Penggunaan tuna itu kemudian berubah menjadi tuna-tuna pada tindakan yang kurang tepat dalam sosial. Misalkan tuna susila dan seterusnya. Oleh sebab itu para pemerhati, teman-teman yang seperti itu menganggap ini adalah istilah yang kurang tepat. Kemudian istilah itu berubah menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas inilah yang saat ini digunakan dalam undang-undang negara kita sebagai bentuk penghormatan. Tetapi istilah itu berubah lagi sekarang dan yang lebih soft lagi, lebih penghormatan lagi, yakni difabel, perbedaan kemampuan. Jadi orang yang memiliki perbedaan kemampuan itulah difabel. Bapak Ibu, saya pernah melaksanakan penelitian tentang itu. Bagaimana perasaan para teman-teman seperti itu? Saya pernah bertanya bagaimana ketika masuk masjid, bagaimana dia melaksanakan ibadah. Ternyata masih di antara kita sebagian besar belum memperhatikannya, belum memberikan perhatian kepadanya. Padahal mereka memiliki kemampuan yang sama kepada kita atau bahkan lebih. Kita bisa melihat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kemarin Ramadan, Bapak Ibu melihat di TV ataupun sekarang masih banyak di TV, melihat bagaimana kemuliaan, bagaimana kemampuannya beliau-beliau ini dalam mengaji. Bagaimana mereka bisa hafal 30 juz tanpa melihat menggunakan mata. Mereka melihat menggunakan tangan, mereka melihat menggunakan keperasaan. Jadi intinya adalah sama. Mereka dapat melihat, tapi melihatnya menggunakan peraba dan yang lainnya. Ataupun kasus viral yang kemarin terjadi di Mataram. Naudzubillah, ada seseorang yang tidak memiliki tangan. Kedua tangannya tidak memiliki, tapi dia bisa memperkosa 4 orang dan 5 korban yang lainnya. Bapak Ibu bisa melihat, cek beritanya. Itu adalah menunjukkan bahwasanya kesempurnaan, menunjukkan bahwasanya meskipun tidak memiliki tangan, meskipun tidak memiliki mata, Allah Subhanahu wa taala telah mentitipkan hal tersebut ke bidang-bidang yang lainnya sehingga ia mampu menguasainya. Lantas alasan apa lagi yang harus kita berikan atau yang kita miliki untuk menunjukkan bahwasanya Allah telah menciptakan kita sebaik-baik makhluk? Bapak Ibu, lantas apakah di agama ada yang dimaksud dengan disabilitas, atau apakah ada di agama dimaksud cacat? Ternyata Bapak Ibu hadirin jamaah sholat duhur Masjid Al-Jabar, yang dimaksud cacat, yang dimaksud tidak memiliki kemampuan itu adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 18 diungkapkan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka lah orang-orang yang apa? Yang bisa melihat tapi penglihatannya tidak untuk kebaikan. Mereka yang bisa mendengar tapi pendengarannya bukan untuk kebaikan. Mereka yang bisa berbicara tapi mereka tidak menyuarakan kebenaran-kebenaran yang ada. Bapak Ibu, semoga kita terbebas dari itu. Semoga kita semua terlindungi. Semoga kita memperoleh pertolongan sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Oleh sebab itu dimulai hari ini Bapak Ibu, kalau dimulai dari hal yang sederhana. Kalau kita tahu bahwasanya sampah berceceran itu tidak baik, mari kita buang agar kita tidak masuk kategori orang yang cacat. Apabila kita melihat ada kesalahan, mari kita ingatkan agar kita tidak tergolong orang-orang yang cacat, orang-orang yang difabel menurut agama. Akhirul kalam Bapak Ibu, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.